Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hari ini malam ke-29, berarti masih ada harapan bahwa malam ini Lailatul Qadar meskipun hujan, karena Lailatul Qadar pernah dialami oleh Rasulullah dalam kondisi hujan dan kening beliau penuh dengan lumpur saat beliau sujud. Jadi tidak selamanya Lailatul Qadar itu langit bersih. Jadi tetap harus diwaspadai malam ini, siapa tahu ini bagian dari Lailatul Qadar. Yang merasa Lailatul Qadar, Imam Nawawi berpesan harus disembunyikan. Jangan ditulis di status WA. Kenapa? Ya kan ada. Alhamdulillah, tahun ini tahun keberuntungan, aku dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Baik. Sekarang kita akan membahas tip menghadapi musibah. Musibah itu ujian. Ada 10 hal kalau Bapak terkena musibah. Pertama, lasta wahdaka. Engkau tidak sendirian. Kalau bahasa masarannya ora mung kowe. Wah, itu kelihatannya lebih cakep. Iya, kalau bahasa Inggrisnya apa? You are not alone, benar. Jadi engkau tidak sendirian. Misalnya ada yang sakit sekarang. Coba di rumah sakit berapa orang yang sedang diopname? Berarti Anda tidak sendirian. Kalau ada yang jatuh dari motor, nanti silahkan tanya ke kantor kepolisian di Sragen, kasus 1 tahun yang kecelakaan motor berapa. Oh, ternyata yang kecelakaan motor tidak saya saja. Daftarnya sangat banyak. Jadi lasta wahdaka, dari kata laisa. Lasta itu kan laisa anta, kemudian disingkat jadi lasta. Engkau tidak sendirian. Dan harus diingat, paku itu yang dipukul itu paku lurus. Kalau bengkok itu nggak akan dipukul. Berarti apa? Orang yang imannya bagus justru dia akan disasar oleh Allah untuk diberi ujian. Udah jelas? Baik. Kalau sudah tahu ternyata kita tidak sendirian, ora ijen, akhirnya kan lumayan tenang. Seperti Rasulullah misalnya, beliau mengajak orang untuk bersabar ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Oh, beliau paling berpengalaman. Ditinggal mati bapak ibunya, belum kakeknya, belum pamannya, belum 2 istrinya, Khadijah dan Zainab Ummul Masakin. Ditinggal mati anaknya, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Ditinggal mati cucunya, Umamah. Lengkap sudah. Ditinggal mati atas, bawah, samping, yaitu istrinya.
Jadi kalau ada yang ditimpa musibah, lasta wahdaka, engkau tidak sendirian, ora mongkowe. Begitu sudah, akhirnya kalimat kedua, la yaqdirullahu syai'an illa lihikmatin. Allah tidak mentakdirkan sesuatu melainkan ada hikmahnya. Saya dulu masih ingat mendaftar Lipia, 400 pendaftar, yang diterima 80. Tes tulis saya ranking 12 dari 400. Dari 400 cuma diambil 200. Saya masuk tes lisan, akhirnya yang 200 dipersilahkan untuk mudik ke kampung. Tinggal 200 tes lisan. Berarti kita harus menghadapi dosen dari Timur Tengah. Prinsip saya, orang kalau ngetes nomor urut 1, 2, 3 ini kayaknya masih seger. Ternyata dosennya dari Mesir. Kalau Mesir itu kan kalau ngomong seperti reporter sepak bola di radio, cepet, tidak ada koma. Saya beranikan diri masuk duluan, karena syekhnya menyampaikan bahwa siapapun silahkan masuk tanpa ada nomor urut. Berani saya masuk. Saya kira ditanya nahwu, shoroh, balaghah, ternyata cuma ditanya nama kamu siapa, asal kamu dari mana. Enggak sampai semenit, saya suruh keluar, selesai. Dalam bayangan, wah ini berarti lulus. Yang di luar nanya, pertanyaannya apa? Wis pokoknya susah banget. Ayo belajar. Iya, senang saya melihat orang bingung. Cuma min aina, man anta wa min aina, cuma itu aja. Ya Allah, mudah sekali jawab nama dan asal. Ternyata begitu pengumuman, nama saya tidak tercantum. Jadi 200 cuma diambil 80. Berarti ini kan musibah. Saya sebenarnya berontak. Tiba-tiba ada orang Yaman mengucapkan satu kalimat, laqad qaddarallahu laka bihada, ini takdir Allah untukmu. Dek, ternyata ini takdir. Akhirnya bismillah, ini takdir. Baik, yang tidak lulus pada mudik, saya tidak mudik. Akhirnya ketemu seorang syekh, dipanggil, kemudian menjadi murid pribadi. Saya ditugaskan untuk baca kitab dari pagi sampai jam 3 sore. Kemudian seminggu sekali saya harus datang untuk menyetorkan rangkuman dan menerangkan isi di hadapan beliau, dan beliau akan menerangkan hal-hal yang luput dari yang saya baca. Itu selama 1 tahun. Nah, karena kebiasaan baca kitab yang tebal-tebal itu selama 1 tahun penuh, akhirnya sampai hari ini saya sudah terbiasa sehari saya menyisihkan waktu 1,5 jam untuk baca kitab. Nah, akhirnya tahun depannya saya daftar lagi, alhamdulillah lulus. Begitu masuk, semua pelajaran sudah saya pelajari kemarin. Jadi tinggal kipas-kipas. Berarti kan ada hikmahnya. Sama dengan perang Uhud. Kenapa ditakdirkan kalah? Wa yattakhidha minkum syuhada. Salah satu hikmahnya, Allah memang ingin para sahabat banyak yang mati syahid. Kemarin kan perang Badar sedikit, ini 70, itu kan berhasil sebenarnya. Karena sasaran berjihad itu mati
syahid. Dan para sahabat melihat langsung bagaimana sikap Rasulullah begitu tenang melihat kekalahan. Jadi kekalahan itu memang perlu sesekali. Baik, tidak ada, Allah tidak mentakdirkan sesuatu melainkan ada hikmahnya. Jalibun naf'i wa dafi'ud dar huwallah fala tata'allaku illa bihi. Yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat adalah Allah, karena itu jangan bergantung selain kepadanya. Ada anggota pengajian korban PHK, nyari kerja ke sana kemari tidak dapat, rumahnya terpaksa dijual, mencoba jualan buku tidak laku, akhirnya datang konsultasi. Saya sampaikan dalam kondisi ini, 1, jangan tinggalkan masjid, 2, jangan tinggalkan majelis taklim. Justru saatnya Anda harus banyak berpegangan kepada Allah. Betul nurut. Akhirnya apa? Mulailah jualan. Baru buka jualan gorengan. Ternyata minyak 1 wajan besar tumpah terkena anaknya. Harus dilarikan ke rumah sakit. Pokoknya bertubi-tubi, dan sekarang Masya Allah kaya raya, rumahnya luas, mobilnya gonta-ganti, juragan, dan beliau sudah menjadi donatur sekarang, hidupnya sangat nyaman. Jadi dalam kondisi seperti itu dia betul-betul berpegangan kepada Allah, tidak meninggalkan masjid, tidak meninggalkan majelis taklim. Baik, insya Allah mudah dipahami. Keempat, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang telah ditetapkan untuk Anda tidak akan meleset, dan apa yang tidak ditetapkan buat Anda tidak akan mengenai Anda. Ini cocok bagi orang yang berangkat berjihad. Kalau ini dipahami, insya Allah paham, peluru sudah diberi alamat oleh Allah, kena kepala siapa. Kalau namanya tidak tercantum, nama kita tidak akan kena. Sebagaimana berjihad itu tidak mempercepat kematian, dan orang menghindarkan dari jihad juga tidak memperlambat, menunda kematiannya. Termasuk Bapak kalau mau naik pesawat, gunakan kaidah ini. Kan banyak pesawat jatuh, gunakan kaidah ini. Yang ditetapkan oleh Allah tidak meleset, yang tidak ditetapkan pasti tidak akan kena. Berarti kalau hari ini sakit, memang Allah sedang mentakdirkan saya sakit, nggak akan meleset. Baik. Kelima, i'rif haqiqatad dunya tastarihu. Kenalilah hakikat dunia, pasti Anda akan tenang. Contoh,
pilot itu tidak selamanya ketika nyetir di atas itu cuacanya bagus, sering harus nabrak pesawat, sering terkena turbulensi. Justru kalau ada pilot yang sering menemui cuaca-cuaca seperti ini, nanti akan menjadi pilot yang handal. Sama dengan orang nyetir, kalau jalannya lurus terus seperti tol itu gak aneh. Tapi kalau sering menemui belak-belok, naik turun, macet, dia akan hebat saat nyetir. Justru tidak akan menghasilkan sopir yang handal kalau jalannya lurus terus, tidak pernah macet, tidak ada belak-belok, tidak ada naik turun. Kalau pengen lempeng, bahagia terus, itu alamatnya nanti di Jannatul Firdaus, karena karakter di sana inna ashabal jannatil yauma fi syugurin fakihun. Penghuni surga kondisinya non-stop bersenang-senang tanpa henti. Kalau di dunia itu naik turun, hari ini sehat, besok sakit. Hari ini mesra dengan istrinya, suatu saat akan tengkar. Ada ibu-ibu belum pernah tengkar dengan suaminya. Kalau pengen mesra terus, alamatnya bukan di masaran, alamatnya di surga. Udah gitu, hakikat dunia begitu, naik turun. Suami istri kok pengennya mesra terus, gak pernah ada cemberut, gak pernah ada piring melayang. Alamatnya di dunia, kalau di akhirat lempeng terus, nikmat terus. Kenapa, Bu? Ya, jadi hakikat dunia itu seperti itu. Nyetir lancar jaya, tapi harus siap-siap macet. Seperti pengalaman saya dari Masaran, nyetir ternyata tidak bergerak sama sekali, itu 20 jam di Cikampek. Siapapun pasti akan nangis. Kalau tidak nangis itu berarti jaga image. Ya, baik. Jadi dunia itu begitu. Tanyakan sopir-sopir bus, apakah mulus terus? Enggak. Sopir-sopir truk mulus-mulus enggak? Ya, kadang-kadang harus ketemu yang pakai seragam, harus minta infak, iuran faksa. Enggak mulus sopir-sopir truk itu. Apalagi guru, apakah guru selalu dicintai muridnya? Oh, belum tentu. Ada saja murid yang tidak suka dengan dia, jadi enggak akan lempeng. Termasuk bapak-bapak dapat makanan di luar, sering makannya sesuai dengan favorit, tapi ada makanan yang bapak tidak suka, pernah begitu? Akhirnya tidak ikut nimbrung makan. Kenapa? Ternyata ada pantangan. Dalam bayangan saya kenyang, ternyata ini makanan pantangan. Seperti saya khutbah, saya tahu habis khutbah diajak makan, maka posisi perut saya kalau bisa lapar. Ternyata yang dihidangkan bebek goreng. Aduh, itu kan bukan pantangan, karena saya tidak kenal bebek goreng. Ketika akhirnya ada yang tetangga belajar masak bebek goreng di sayur, dikirim ke saya. Begitu saya lihat, akhirnya langsung pening, aromanya juga amis. Jadi belum pernah makan bebek goreng, tiba-tiba kesan pertama bukan menggoda tapi bikin trauma. Jadi saya sering diajak makan habis khutbah Jumat, makanannya enak-enak, tapi kadang-kadang ya gitu, ketemu makanan yang saya tidak suka. Akhirnya apa? Saya pura-pura, maaf Pak, untuk kali ini saya tidak ikut makan, saya ada acara. Pulang dalam keadaan perut lapar. Ya memang begitu, dunia itu naik turun. Kemudian keenam, ahsinidzonna birabbika.
husnudonlah kepada Rabbmu. Husnudon itu kunci. Ismail ditawari untuk disembelih, Ibrahim diajak oleh Allah untuk siap menyembelih anaknya. Perbedaan mencolok antara Ibrahim dengan iblis. Coba kita timbang-timbang, mana yang lebih berat? Perintah Allah kepada iblis untuk sujud kepada Adam dan perintah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Mana yang lebih berat? Pasti lebih berat yang dialami Ibrahim. Sujud apa sih? Tinggal sujud kan begitu. Pertanyaannya, kenapa iblis tidak sujud sementara Ibrahim ikhlas menyembelih anaknya? Karena yang dipikir oleh Ibrahim, yang nyuruh saya siapa? Kalau iblis perintahnya apa? Jadi beda ya gaya berpikir iblis dan Ibrahim. Kalau Ibrahim, yang memerintahkan saya untuk menyembelih anak siapa? Allah. Ya sudah, selesai, saya laksanakan. Tapi iblis perintahnya apa? Sujud. Kepada siapa? Adam. Lah dia kan makhluk junior, saya senior. Dia dari tanah, saya dari api. Jadi yang dipikir perintahnya bukan siapa yang memerintah. Inilah contoh husnudon dan suudon. Husnudon Ibrahim, ini perintah Allah, dia laksanakan. Ismail juga, if'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayah, satajiduni insyaallahu minas sabirin, ayah akan melihat aku sabar saat aku disembelih. Ikhtiyarullahi laka khairun min ikhtiyarika li nafsika. Pilihan Allah untuk Anda lebih baik dari pilihan Anda untuk diri Anda. Maksudnya gimana ini? Contoh gini, Bapak berdoa kepada Allah. Allah tahu tidak keinginan kita, doa kita kan tahu. Tapi Allah lebih tahu kebutuhan kita. Bagi bapak-bapak yang berdoa tidak dikabulkan, tanamkan keyakinan Allah tahu doa-doa kita, tapi Allah lebih tahu kebutuhan kita. Kita pengennya doanya dikabulkan, tapi Allah tahu kebutuhan Anda bukan itu, harusnya dikabulkan yang lain. Jadi pilihan Allah untuk Anda lebih baik dari pilihan Anda untuk diri Anda. Maka wa asa an takrahu syai'a fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi itu kamu inginkan, padahal menurut Allah itu jelek. Boleh jadi kalian tidak suka itu, tapi menurut Allah itu bagus. Delapan, kullama ishtaddatil mihnah qarubal farju. Semakin sulit ujian berarti semakin dekat dengan jalan keluar. Contoh begini, kapan Imam Mahdi muncul memimpin umat Islam
sehingga umat Islam kembali berkuasa di muka bumi, Israel hancur? Jawabannya, kaidah sejarah, ketika kebatilan sedang berada di puncak, maka sebentar lagi akan tumbang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu akan jatuh ketika sedang berada di puncak. Seperti Fir'aun ketika sudah mengumumkan ana rabbukumul a'la. Tidak lama kemudian akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Jadi Israel kapan tersingkir? Nunggu Israel sedang berada di puncak kedoliman. Berarti tugas kita hari ini adalah sabar melihat saudara-saudara kita didolimi oleh bangsa Israel. Jadi semakin sulit ujian, berarti semakin dekat dengan jalan keluar. Sama seperti Rasulullah saat harus terusir dari Mekah. Justru disitulah akhirnya, betul kata Rasulullah, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Hari ini kita berpindah dari negeri ini, pindah ke negeri sana, yaitu Madinah. Dari sanalah kita akan menaklukkan banyak negeri. Betul, akhirnya 74 kali perang selama di kota Madinah. Pasukan diberangkatkan dari kota Madinah, disitulah pasukan mendapatkan kemenangan. Kecuali sekali saja pada perang Uhud. Nah, khusus yang ini ada hadis di Riyadhus Shalihin di Babul Khauf, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Akan didatangkan orang yang paling banyak penderitaannya di dunia, tapi dia mukmin, yang paling rekoso, yang paling banyak ujiannya. Fayusghabu sabghatan fil jannah. Begitu masuk di surga, pertanyaan dari Allah nomor urut pertama, hal marra bika bu'sun qad? Masih ingat dulu kamu pernah dikelilingi penderitaan? Saking nikmatnya dia lupa sama sekali kalau pernah menderita di dunia. Ini contoh lupa yang bagus. Ada yang bisa memberi contoh lupa yang bagus selain ini? Jadi Bapak nanti akan lupa bahwa dulu pernah disakiti, pernah dirampas rumahnya, pernah kecopetan, saking nikmatnya. Ada lupa yang bagus yang lain. Belum pernah lupa yang menguntungkan. Contohnya apa? Jam 10 lupa poso. Wah, Masya Allah, makan nasi padang, minum es jeruk, legaan, akhirnya alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, kullama ishtaddatil mihnah qarubal farju. Nah, kemudian la tufakkir kaifiyatal farji fa innallaha idza arada syai'an hayya lahu asbabahu bisyaklin la yakhtiru ala balin. Jangan berpikir tentang bagaimana jalan keluar, karena sesungguhnya Allah jika menghendaki sesuatu pasti menyiapkan sebab, sarana dan prasana dengan cara yang tidak terbayangkan. Pengennya kalau jualan langsung laku. Oh, nggak bisa begitu. Kan ada orang jualan pengennya langsung laku. Justru orang itu tidak akan punya mental bagus. Justru sering mendapatkan ujian, suatu saat hebat karakternya. Saya dulu ketika dakwah pertama kali pengennya diterima, tapi ya Masya Allah, diutus untuk khutbah Jumat ke sebuah perusahaan, oleh satpamnya disuruh pulang, nggak percaya kalau ini khotib. Padahal jaraknya jauh, 40 kilo, naik bus
Begitu sampai, maaf saya tidak percaya Anda khotib, silahkan pulang. Beberapa kali saya diusir, beberapa kali ditunjuk-tunjuk muka saya, disuruh pergi. Ada sekali atau dua kali preman datang, diminta pengajian harus bubar, jangan tunggu saya marah. Jadi tidak selamanya seorang dai itu di mana-mana akhirnya diterima, pasti ada ujian-ujian. Jadi pengennya begitu, tapi Allah pengen yang lain. Nah, akhirnya ini terakhir. Hendaklah berdoa kepada Zat yang di tangannya semua kunci jalan keluar. Silakan lihat, perhatikan 3 orang yang terjebak di gua. Apakah batu yang menutup pintu gua itu tersingkap karena traktor? Oh enggak, semuanya karena doa. Jadi doa itu silahul mukmin, senjata terbaik bagi seorang mukmin. Baik, insya Allah cukup. Ini situasinya enak untuk tidur kelihatannya. Ada pertanyaan? Saya sengaja menyampaikan materi ini yang ringan-ringan aja, yang tidak ruwet-ruwet. Insya Allah masih ada sekali pertemuan. Ya, Bapak dari mana? Gebang. Mau nanya? Nggih, monggo. Ya, baik. Sesuatu yang datang, bencana, itu para ulama membagi menjadi 3. Jadi kalau Bapak mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin itu rif'ah. Dengan sesuatu yang menyenangkan, Allah akan angkat derajat. Cirinya apa? Kalau musibah itu Bapak bisa bersyukur. Seperti kultum saya sebelumnya, ketika Allah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, hal qabattum samrata fuadi abdi, malaikat sudah dicabut belum nyawa anak kecil, buah hati bapak ibunya? Oh sudah ya Allah. Yang kamu dengar apa ucapan bapak dan ibunya? Hamidaka wastarja'a, dia mengucapkan alhamdulillah dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti itu bukan musibah, tapi rif'ah. Kalau terjemahan masarannya mengangkat derajat. Contoh, nggak tahu nih tipe wanita ini ada tidak di masaran. Ummu Sulaim. Begitu Rasulullah tiba di kota Madinah, Ummu Sulaim langsung bersyahadat. Suaminya namanya Malik bin Nadhr marah, kecewa, minggat, pergi ke negeri Syam, meninggalkan Ummu Sulaim dan Anas bin
Malik. Begitu masa iddah selesai, Ummu Sulaim dikejar-kejar Abu Talhah. Ummu Sulaim paham, berarti dia naksir saya. Padahal Abu Talhah itu salah satu orang terkaya di kota Madinah. Kalau Bapak pernah ke Masjid Nabawi, di depan Masjid Nabawi itu lapangan membentang luas, itu tadinya kebun milik Abu Talhah. Dan sumurnya masih ada sekarang. Itu sudah masuk di Masjid Nabawi, perluasan, itu ditutup karpet. Kalau Bapak pergi ke Masjid Nabawi, insya Allah bisa saya tunjukkan, karpetnya dibuka. Nah, inilah sumur Al-Aris, sumurnya Abu Talhah, yang Rasulullah sering mengambil air dari situ. Kata Ummu Sulaim, jadi Ummu Sulaim itu setiap pergi kemana-mana selalu berpapasan dengan Abu Talhah, namanya juga seneng naksir. Seperti ibu-ibu kan gitu, Mas Joko selalu ada aja dimanapun. Akhirnya Ummu Sulaim paham, Abu Talhah kamu pasti pengen aku. Nanti dulu engkau masih kafir, silahkan lamar aku. Tidak perlu pakai kebun-kebunmu, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, sah jadi mahar. Akhirnya betul syahadat, nikah. Setelah menikah akhirnya pasangan ini punya anak, diberi nama Abu Umair. Si Abu Umair si kecil ternyata hobi memelihara burung. Oleh bapaknya diberikan burung. Plus langsung burung itu diberi nama Nuger. Jadi boleh memberikan nama kepada binatang peliharaannya. Nah, namanya juga anak kecil memelihara burung, diemek-emek gitu. Ditarik-tarik, akhirnya burungnya sakit. Terus mati. Begitu mati, si kecil ini akhirnya nangis, kemudian sakit. Ditengok oleh Rasulullah, ternyata tidak juga membuat anak ini hilang sedihnya. Ketika Rasulullah pergi pulang, Abu Talhah pergi untuk mengecek kebun-kebunnya, tiba-tiba si Abu Umair meninggal, masih kecil. Oleh Ummu Sulaim langsung dimandikan, ditidurkan, dikasih selimut. Sementara Ummu Sulaim langsung keliling tetangga, tidak ada ceritanya kalian menyampaikan kematian anakku kepada suamiku, biar aku sendiri yang menyampaikan. Akhirnya tetangga pun pada diam. Begitu Abu Talhah pulang, ternyata sudah disediakan makanan spesial. Abu Talhah pun makan lahap. Ternyata saat makan, Ummu Sulaim langsung berdandan merayu di atas tempat tidur, dan Abu Talhah merasakan tidak pernah aku mendapatkan pelayanan sehebat ini. Nah, begitu selesai baru Ummu Sulaim nanya, kalau ada yang nitip barang terus orang itu mau ngambil, boleh tidak ditahan? Oh jangan, itu bukan punya kita. Nah, hari ini Allah nitip, titipannya diambil. Akhirnya apa? Abu Talhah marah, kurang ajar, anak mati malah diajak beginian. Nah, tadinya seneng kok malah mencak-mencak. Tangan Ummu Sulaim ditarik, dihadapkan ke hadapan Rasulullah dengan harapan Rasulullah marah. Justru Rasulullah senyum dan barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Ternyata Ummu Sulaim hamil, lahir anak diberi nama Abdullah. Di kemudian hari Abdullah punya 9 anak, semuanya ulama. Nah, sekarang ada tidak perempuan seperti Ummu Sulaim di masyarakat? Gimana Bu? Belas. Kenapa? Iya, Ummu Sulaim. Silahkan lihat di kitab Riyadhus Shalihin di bab sabar. Nah, ini berarti rif'ah. Yang kedua disebut musibah kalau dia sabar. Kalau yang pertama rif'ah, contohnya Fudail bin Iyad. Inni la usabu bi musibatin la ahmadullaha ala arba. Saya kalau ditimpa musibah langsung alhamdulillah 4 kali.
Satu, illam yakun a'dzam minha. Saya bayangkan musibah yang lebih serem, saya akan mengucapkan alhamdulillah. Keserempet motor, alhamdulillah, daripada teman saya kemarin keserempet Argo Bromo. Kehilangan 100.000, alhamdulillah, nolnya cuma 5. Teman saya kemarin nolnya 6. Jadi bayangkan yang lebih serem. Kalau pengen bisa alhamdulillah. Tapi kalau istrinya meninggal jangan alhamdulillah. Nah, jangan. Tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah sabar. Nah, kalau ngeresulo kakian sambat, nah itu berarti adab. Takdir memang kejam. Mana letak keadilan Allah? Nah, itu contohnya. Berarti apa yang dia terima itu bukan musibah tapi adab. Silahkan lihat posisi bapak-bapak di mana. Rif'ah, musibah atau adab. Baik, ada yang lain? Ya. Dari mana? Oh, dari Gebang, tetanggaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya untuk materi kemarin. Oh, Ummu Zar'i. Oh, hadis Ummu Zar'i kemarin belum selesai. Kenapa? Mau ditanya? Intinya gini, saya punya istri yang kampung almarhumah. Dari awal saya selaku suami dalam hati mempunyai kewajiban untuk menafkahi. Namun kalau saya suraikan saat itu kami bukan kami, maksudnya dia minta modal untuk usaha di pasar. Istri minta modal Ya. untuk ke pasar, ya. Sehingga kami tidak bisa memberikan suatu nafkah secara penuh. Dan sekaligus kami juga punya anak, sehingga sisa dari gaji yang telah diambil untuk modal istri itu saya berikan kepada anak dia sekolah. Sehingga kami selaku suami merasa tidak mempunyai tanggung jawab itu. Akhirnya saya merasa salah. Perasaan saya salah. Saya tidak punya kewajiban untuk menafkahi. Dalam hati ini pun saya merasa salah. Terus saat itu istri saya almarhumah. Itu masuk kriteria yang berbeda. Jadi istri pengen usaha, Ya. dimodali oleh suami, pinjem. Dari gaji. Oh, pinjam dari gaji. Nah, kira-kira kenapa harus usaha? Apakah istri punya bakat usaha sehingga harus keluar rumah? Ya, memang dari keluarga ibu, khususnya ibu itu dagang di pasar. Oh, sudah punya, ya. Ya, sehingga istri saya dengan anak mengikut meneruskan ataupun membantu ibu untuk menjualkan pakaian di pasar. Oh, jualan. Akhirnya ketika Bapak berikan modal, akhirnya jalan usaha. Oke, jalan ya. Ini untuk gaji saya kan ibaratnya Habis. Sehingga saya sampai meninggal pun tidak saya beri gaji secara penuh. Sehingga karena yang pertama untuk modal, yang kedua saya berikan anak itu sekolah. Nah, sekarang istri sempat menghasilkan nggak setelah dikasih modal? Kenapa? Malah justru menghibur Ya. untuk Oh, alhamdulillah udah selesai itu. maksudnya kriteria. Oh, yang dari 11 itu kok gak ada ya? Cari permasalahan gini, Pak. Ini Iya. saya merasa salah. Apa saya Oh. salah? Dan selalu ingat pada istri saya. Saya itu salah. Istilahnya sampai menelantarkan istri yang sudah diberi nafkah kaitan dengan nafkah yang sifatnya Wajib.
Nggih. Namun istri saya istri penuh memberikan anak pada saya dalam arti bukti memberikan anak sampai 5 tahun. Saya kasih menjawab. Jadi dengan Intinya begini, itu perasaan aja Pak, itu sekedar perasaan. Sebenarnya perasaan itu harus dihilangkan. Toh Bapak sudah memberikan jalan istri untuk punya usaha. Akhirnya karena terkuras, ya sudah. Karena apa? Allah ketika ditanya tentang infak, wa yas'alunaka mada yunfikun kulil afwa. Berinfak itu kalau sesuai dengan kemampuan, termasuk di surat At-Tolak, liyunfik du sa'ati min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Berikan nafkah kepada istri dan anak sesuai kemampuan. Yang rezekinya sempit, sedikit, Allah tidak akan menuntut lebih. Berikan rezeki sesuai dengan kadar kesempitan itu. Jadi sebenarnya tidak perlu berkecil hati. Toh Bapak sudah meluluskan keinginan istri sehingga bisa punya usaha. Itu hanya perasaan. Ya. Oh, yang kedua tadi. Ya. Kaitan dengan kemarin kejadian yang meninggal karena itu kan ngabur anaknya kan ngabur orang bunuh dalam arti. Oh, yang kemarin tenggelam itu. Ya, saat itu kami ikut mabuk istilahnya membangun kaitan dengan pemandian jenazah. Nah kebetulan ya karena untuk suci itu tidak ada keluarga yang mosok di dalam hati mencuci dalam hati yang mukrik, sehingga ada yang malu masih ada orang-orang itu masih siap ekspor itu ngabur secara fisik nalar memang kurang beruntung. Nah itu kaitan dengan untuk suci yang mensucikan atau batal atau tidak. Nah itu terpaksa kami ya tetap yang mukrim yang memandikan. Akhirnya itu dalam apakah itu gimana Yang diproblemkan memandikannya. Nah sekarang yang memandikan siapa? Itu kan anak laki atau perempuan? Anak laki-laki. Yang memandikan laki atau perempuan? Kebetulan yang ada hanya neneknya, ibunya tidak berani, kakaknya sudah berani. Ya, tapi tetangga. Berarti yang memandikan siapa? Neneknya. Neneknya. Ya sudah aman, nggak masalah. Kebetulan ada yang lain itu tetangganya, tapi bukan mukrimnya, dia mau Perempuan juga. perempuan. Oh, kalau bisa dihindarkan. Tapi kan Saya tidak perbolehkan. iya. Bukan mukrim. Tapi sampun kebacot nopo dereng. Saya enggak mengerti. Oh, iya. Memang dia kurang beruntung dalam arti ibaratnya secara logika kan nalarnya kurang. Itu apakah Apa maksudnya kurang beruntung nih? ya seperti autis? Oh ya autis, ya langsung autis saja. Nah, yang selanjutnya kaitan dengan Gini, mengenai autis atau tidak, yang penting anaknya belum balik kan? Belum kan? Sebentar gini, yang Bapak permasalahkan apa dulu? dari kaitan Mandinya. mandinya sekarang sudah sekitar usianya kan 7 tahun. Ya, kan belum balik, ya. 7 tahun belum balik kan? Belum. Belum, kemarin sudah kita bahas balik itu kriterianya apa? 1. Anisobi hatta yahtalima, sudah mandi basah atau belum? Atau wa kuntu mimman yambut mimman lam yanbut, kemaluannya ada bulunya atau tidak? Yang ketiga, wa ana ibnu khamsata asrota, kalau usianya sudah 15 tahun. Dari 3 ini mana yang lebih dulu? Udah? Ya, baik. Ada yang lain terakhir? Oh, masih ada lagi. Kenapa ini? Terima kasih atas waktunya. Kami telah mendapat pelajaran mengenai harta. Kita seorang suami harus bisa, seorang istri harus bisa keluarga. Dan bagaimana cara misalnya untuk keluarga. Jadi
harta suami dan istri, dua-duanya, bisa harta. ya harus ketahuan mana hasil suami, mana hasil istri. Jadi gini, apa bedanya harta suami dan istri? Apa yang dimiliki suami, istri punya hak menikmati. Antut imaha idza ta'imta, apa yang kamu makan itu yang dimakan istri. Wa taksuha idza tasaita, baju yang kamu kenakan itu juga baju yang harus dikenakan oleh istrinya. Maka bapak kalau di luar jajan, istrinya juga harus jajan. Makanan yang masuk ke mulut suami itu yang masuk ke mulut istri. Tapi kalau istri punya penghasilan, misalnya jahit, terus jajan bakso, itu tidak ada kewajiban nraktir suaminya. Suaminya pulang, bu ya apa? Bakso, enak luar biasa. Boleh tidak minta satu? Suruh beli sendiri, kata istrinya. Tuku dewe, itu secara hukum fikih tidak dosa, tapi terlalu. Gitu ya, bedakan antara fikih dan etika. Sama dengan khutbah Jumat, sah tidak pakai kaos, pakai celana jin, tidak pakai peci. Yang penting syarat rukun terpenuhi, sah. Tapi ditinjau dari segi etika pasti akan menuai kontroversi. Fikihnya sah. Baik. Kedua, suami kalau mau mengeluarkan zakat, istri tidak boleh diberi karena istri tanggung jawabnya. Tapi kalau istri yang bekerja, suaminya ternyata sudah tidak bekerja, miskin, zakat nomor urut pertama itu suami dan anaknya. Jadi istri yang punya penghasilan kalau mau mengeluarkan zakat, berikan kepada suami dan anaknya. Itulah yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang kedua kakinya kecil, tidak produktif, yang banting tulang Zainab istrinya. Rasulullah memerintahkan justru suami dan anakmu yang lebih berhak menerima zakat itu. Itulah perbedaan antara harta suami dan istri. Maka sama-sama bekerja, usahakan dipisah, ketahuan mana aset milik suami, mana aset milik istri. Bagaimana caranya? Ya dia sendiri, jangan tanya saya kan nggak tahu hartanya. Udah selesai. Baik, terakhir belakang. Terima kasih. Dua materi yang pertama, hukum khataman pribadi. Hukum khataman pribadi terbawa dari. Yang kedua, nisab zakat mal itu menggunakan dinar atau tidak. Yang ketiga, pandangan Islam terkait musik, baik musik religi ataupun yang lainnya. Nah, saat ini mungkin beberapa yang menggunakan musik sebagai sarana dakwah. Musik. Terus nomor satu apa tadi? Oh, khataman. Ya. Kalau khataman kaitannya untuk tarbiyah, pendidikan, nggak masalah bagi pemula. Tapi kalau sudah kualitasnya itikaf di Masjid An-Nur, sudah nggak usah pakai gitu lagi. Seperti zikir berjamaah, itu boleh untuk awal-awal. Seperti apa? Anak-anak TPA diajari zikir berjamaah bareng. Sama dengan pesantren saya di Bekasi. Jadi saya meninggalkan pesantren, malah ngurus pesantren di sini. Jadi saya punya pesantren, tapi kalau saya tinggalkan sebenarnya nggak masalah. LC-nya sudah banyak masalahnya. Donaturnya sudah hebat, sudah terkenal pesantrennya. Nah, kita bikin metode sebulan pertama santri baru ba'da sholat, zikir berjamaah bareng.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ditirukan, ada yang maju terus ditirukan. Bulan kedua sudah nggak ada lagi, karena santri sudah pada hafal. Itulah yang ditulis oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim dalam madhab Syafi'i. Untuk pelajaran boleh, tapi harus ada target kapan berhenti, bukan dilanggengkan. Udah ya, khataman seperti one day one juice seperti itu, biarinlah untuk awal-awal. Kemudian nisab zakat. Zakat kalau uang kaitannya isruna dinaron, 20 dinar. 20 dinar kalau dikurskan yang paling mudah ya, 85 gram emas. Siapa yang punya duit di tabungan umurnya 1 tahun senilai 85 gram emas, maka sudah diambil 2,5%. Dan untuk duit itu tidak bisa dicampur ya. Maksudnya begini, ada orang punya rupiah, dia juga punya duit dolar, dia juga punya duit ringgit. Kalau digabung satu itu sudah masuk nisab. Tapi kalau diperotoli tidak sampai nisab, maka rupiahnya tidak keluar zakat, dolarnya tidak keluar zakat, ringgitnya tidak keluar zakat. Sama dengan beras. Bapak punya beras, tapi punya ketan, juga punya kacang hijau. Kalau digabung jadi satu sampai nisab, tapi kalau dipreteli belum sampai nisab, maka tiga-tiganya tidak dikeluarkan zakatnya. Udah jelas ya, duitnya memang sampai nisab, tapi ini kan rupiah, ini ada dolar, ini ada ringgit. Terakhir berkenaan dengan musik, dalil yang mengharamkan lebih banyak daripada yang membolehkan. Contoh yang membolehkan, a'linu an-nikaha waj'aluhu fil masjid wadribu alaihi bid-dufuf. Umumkan pernikahan, adakan di masjid, pukullah rebana. Itu diantaranya yang membolehkan. Tapi yang melarang jauh lebih banyak. Sayakunu fi akhiri ummati la yastahillunal hirra wal harir wal ma'azib. Nanti di akhir perjalanan umatku, ada umatku yang sudah terang-terangan berani menghalalkan musik, berani menghalalkan zina, dan berani menghalalkan kain sutra. Berarti musik itu disetarakan dengan apa? Perzinahan. Meskipun akhirnya begini, kalau bapak-bapak pergi ke Mesir, pasti fatwanya selama musik itu tidak melalaikan. Tapi kalau datang ke ulama-ulama Saudi, dipukul rata semua musik, hukumnya tidak boleh. Tapi ada yang pertengahan, boleh musik tapi yang dipukul, bukan yang ditiup, bukan yang dipencet. Yang dipukul itu apa? Rebana, apa? Beduk, terus apa? Drum. Tapi kalau yang ditiup seperti seruling dan yang dipencet seperti piano itu tidak boleh. Tapi ada juga kalau Muhammadiyah ya, selama tidak melalaikan itu tidak masalah. Cuma bagi orang yang sudah kualitasnya itikaf, insya Allah sudah tidak musik-musikan. Itu aja. Musik-musik itu masa lalu aja. Ketika dulu suka nonton Aneka Ria Safari malam Kemis, Kamiria Ria malam Sabtu, dari masa ke masa malam Ahad. Hafal itu tahun 80-an. Begitu masuk pesantren kan udah tidak kenal TV sampai hari ini. Baik, cukup, alhamdulillah.
Berarti besok malam terakhir. Semoga masih bisa hadir. Bagaimana tidak hadir, karena saya juga menunda keberangkatan saya ke Bekasi, kan harusnya malam ini saya sudah di kereta ini. Iya, sudah di kereta harusnya. Tapi ternyata ternyata saya salah meleset membeli tiket. Ternyata masih ada 2 kali itikaf. Ya sudah saya cancel, nggak apa-apa, beli baru. Insya Allah lebih baik. Jadi kalau saya berkorban, bapak-bapak juga harus berkorban. Tega nian kalau besok tidak pada datang. Cukup, kita lanjutkan besok. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.